Nah, ini sesi yang kedua, ya. Ada sebuah pertanyaan, kenapa kita lebih dominan untuk negative thinking daripada positive thinking? Bahkan, ya, menurut penelitian, 80% pikiran kita itu dipenuhi dengan prasangka-prasangka buruk atau negatif thinking. Nah, pertanyaannya, kenapa seperti itu? Ya, yang pertama adalah sebab semuanya kita hidup di sini ya tidak sendirian, ada makhluk yang lain ya yang juga hidup bersama kita di sini. Siapa itu? Siapa lagi kalau bukan setan? Betul, setan yang tugasnya menjerumuskan manusia agar manusia berbuat dosa. Kenapa setan punya tujuan seperti itu? Setan menginginkan manusia menemani mereka tinggal di neraka. Makanya setan begitu getol ya, begitu antusias semangat untuk menjerumuskan manusia ke neraka untuk menemani mereka. Dengan cara bagaimana setan menjerumuskan kita sebagai manusia? Dengan cara membisikkan ya ke dalam pikiran kita. Ya. Nah, sobat mungkin pernah ya ada lintasan-lintasan pikiran ya. Yang lintasan pikiran itu cenderung negatif atau cenderung buruk sangka ya. Nah, siapa sih yang membisikkan itu? Kenapa lintasan pikiran itu mendadak menjadi ada ya? Siapa yang mengundang mereka? Nah, itulah bisikan-bisikan setan ya. Kenapa kita senantiasa berpikir negatif? Karena setan senantiasa membisikkan hal-hal yang membuat kita tuh untuk berpikir negatif ya. Setan menginginkan kita untuk berprasangka buruk terhadap diri kita sendiri, malas-malasan untuk beribadah ya, tidak antusias menghadapi masa yang akan datang, selalu sedih memikirkan masa lalu, atau tidak menyukai takdir Allah, kemudian senantiasa suudzon kepada orang lain. Itu siapa yang menyuruh kita untuk berpikir seperti itu? Ya, itu jawabannya adalah setan. Ya, jadi setanlah sumber dari segala sumber kenapa kita bisa berpikir negatif, kenapa kita bisa berpikir atau berprasangka buruk kepada diri sendiri, pada Allah, pada masa lalu, pada masa yang akan datang, kepada orang lain. Kemudian yang kedua ya, karena faktor lingkungan. Mungkin kita tinggal dengan orang tua yang selalu takut dengan masa depan ya, sehingga membuat kita juga cenderung mengikuti mereka ya. Kita cenderung takut menghadapi masa depan. Nah, peran orang tua ini sangat dominan ya untuk mempengaruhi jiwa seseorang. Ketika orang tua senantiasa memberikan input-input yang negatif, masukan-masukan negatif, informasi yang negatif pada anak, maka anak akan menjadi seperti yang orang tua informasikan. Ketika anak cenderung diberi inputan-inputan tentang masalah ketakutan, masalah kekurangan, masalah kemiskinan, maka ini akan menjadi karakter anak. Ini akan menjadi sebuah karakter anak. Misalnya gini, dan itu tidak hanya apa yang dia dengar ya, termasuk juga apa yang dia lihat ya. Ketika orang tua senantiasa memberitahu kepada anak bahwa hidup itu harus banting tulang, harus kerja keras, kalau tidak kerja tidak bisa dapat uang, kita tidak bisa makan gitu. Kemudian anak juga melihat orang tuanya itu banting tulang untuk memenuhi kehidupannya, maka dalam mindset anak ya, untuk mendapatkan uang itu harus bekerja keras, sehingga ini tertanam dalam mindset mereka. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika dia dewasa, dia bekerja keras untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan rezeki. Jadi dalam mindset pikirannya, untuk mendapatkan rezeki itu harus bekerja keras. Padahal tidak seperti itu juga gitu. Kita bisa mendapatkan banyak sekali rezeki ya tanpa harus bekerja keras. Nah, atau mungkin
apa yang dilihat anak juga bisa mempengaruhi pikiran bawah sadarnya. Misalnya seperti ini. Misalnya ada anak yang sering melihat orang tuanya bekerja keras, ya, membanting tulang, berangkat pagi, pulang malam, ya, kecapean, tidur. Kemudian dalam pikiran anak adalah dia merasa kasihan. Apalagi dia melihat orang tua suka diomelin oleh pelanggannya, suka diomelin, dimarah-marahin oleh yang nagih utang, gitu ya. Sehingga ketika dia melihat orang tuanya itu, yang timbul dalam perasaan adalah rasa kasihan. Ya, bahkan ketika orang tuanya sudah meninggal pun, ya, yang termemori dalam pikirannya ketika melihat foto orang tuanya adalah rasa kasihan. Tentu rasa kasihan ini membuat dirinya itu sedih. Ya, ketika dia melihat foto orang tuanya, dia sedih karena dia merasa kasihan. Akhirnya kata kasihan itu masuk dalam wilayah pikiran bawah sadarnya. Lalu apa yang terjadi ketika dia dewasa? Tiba-tiba entah kenapa dia mengalami berbagai peristiwa, ya, berbagai kejadian yang membuat dia itu pantas untuk dikasihani. Kejadiannya tentunya adalah kejadian yang tidak dia sukai, betul nggak? Kejadian yang menyedihkan, yang membuat dia sedih, membuat dia marah, membuat dia malu, sehingga kesimpulannya adalah dia itu layak untuk dikasihani oleh orang lain. Nah, kenapa seperti ini? Karena kata kasihan itu sudah masuk dalam alam bawah sadarnya, pikiran bawah sadarnya, menggerakkan semua organ tubuhnya, menggerakkan matanya, tangannya, telinganya, sehingga tanpa dia sadari dia melakukan hal-hal yang membuat dirinya itu akhirnya dizolimi orang lain untuk menarik rasa kasihan orang lain. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Yang ketiga adalah faktor masa lalu atau trauma masa lalu. Ya. Ketika misalnya dia sering dimarahi, kemudian disakiti oleh kedua orang tuanya, kemudian timbul rasa marah pada orang tuanya, gitu ya. Karena memori-memori itu, ya, setiap dia, bahkan dia ada juga yang trauma dengan kegelapan. Kenapa? Ketika marah dia dimasukkan dalam kamar yang gelap. Ya, itu menjadi trauma, dan sampai sekarang pun dia kalau di kegelapan dia itu bisa teriak-teriak karena saking takutnya, gitu ya. Ada juga seorang anak yang ditakuti dengan jarum suntik dengan dokter. Kalau kamu nakal, misalnya, kalau kamu nakal, aku akan bawa kamu ke dokter biar disuntik sama dokter. Akhirnya dalam persepsinya dia takut dengan dokter. Ya, sampai sekarang pun, sampai ketika sudah dewasa, sudah berkeluarga, si orang ini masih aja takut dengan dokter atau takut dengan jarum suntik. Ya, nah ini adalah dan ini kan menimbulkan pikiran-pikiran negatif, ya, atau prasangka-prasangka buruk, ya, dengan kejadian di masa lalu. Banyak juga ya trauma-trauma di masa lalu yang dibawa hingga sekarang ini. Makanya kalau ada orang yang suka sedih-sedihan, suka meratapi, ya, barangkali dia masih ada luka batin di masa lalu yang belum selesai. Atau ada orang yang karakternya suka marah, gampang tersinggung, gitu ya. Dikit-dikit ngomel, dikit marah. Barangkali itu juga karena ada kejadian di masa lalu yang belum selesai. Nah, tiga hal inilah menjadi faktor kunci kenapa kita senantiasa berpikir negatif. Yang pertama adalah faktor setan, ya, karena memang tugas setan itu memberikan rasa was-was pada diri kita, memberikan rasa ketakutan, rasa kecemasan pada diri kita, agar kita tidak optimal mengeluarkan potensinya, agar kita malas-malasan untuk beribadah, agar kita senantiasa suudzon pada diri sendiri, pada orang lain, pada takdir Allah, masa lalu dan masa yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah karena lingkungan, ya, lingkungan mempengaruhi dia sehingga dia menjadi karakter yang overthinking, ya, karena sering kali diberi rasa takut, diciptain hal-hal yang menakutkan dirinya, kemudian melihat sebuah kejadian-kejadian, misalnya pertengkaran antara kedua orang tua, bahkan sampai main fisik, nah itu terus dimemori dalam dirinya. Bahkan
karena seringnya dia melihat kedua orang tuanya bertengkar, dia menyimpulkan bahwa oh, menikah itu tidak enak, ya, menikah itu menyakitkan. Kenapa dia berkesimpulan seperti itu? Karena dia menyimpulkan kedua orang tuanya kalau menikah saling menyakiti. Nah, padahal kesimpulan itu belum tentu benar, karena betul memang ada sebagian oknum yang berperilaku seperti itu, tapi itu kan tidak semuanya. Masih banyak orang-orang, ya, laki-laki yang baik, ya, yang sayang sama istri dan anaknya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah trauma di masa lalu yang bisa membuat dia senantiasa berpikir buruk. Nah, itu 3 hal sumber kenapa kita senantiasa berpikir buruk.